berata hidup yang terbesar ya, yang paling besar, hiu dan paus, yang panjangnya mencapai 12 meter. Kenapa nggak bergerak lagi sih, bingung. Nah ini contohnya, contoh Kondictias ya, tulang rawan sangat besar sekali, bisa dilihat ini. Misalnya Azmi kan besar tuh ya, Azmi ini lagi diving, dia megangin ini hiu di siripnya doang nih. Ini hiu atau whale shark lebih besar lagi ya. Nah masuk ke subkelas Elasmobranchi. Di subkelas Elasmobranchi ini ada 9 Elasmobranchi yang dengan anggota sekitar 815 spesies ya yang telah teridentifikasi. Nah, terdapat ordo Carchariniformes. Carchariniformes ini anggotanya hiu harimau, hiu banteng pesisir, dan hiu martil. Kemudian ada ordo Lamniformes. Lamniformes ini kumpulan dari hiu pelagis besar seperti hiu putih dan hiu mako. Kemudian ikan hiu yang biasa dipelajari di kelas anatomi komparatif yang dipelajari sekarang, kalian dipelajari sekarang adalah ikan hiu dari Squaliformes ya, urutan Squaliformes. Kemudian ada Rajiformes, termasuk Rajiformes skatnya sepatu roda ya. Mungkin Rajiformes ada yang tahu maksudnya apa nih? Rajiformes termasuk pada skater sepatu roda ya, sepatu roda, sawfish, kemudian ray, ya kan, pari manta dan lainnya. Kemudian ada beberapa kasus yang pernah diinformasikan, ada serangan dari hiu putih, hiu mako, hiu harimau, dan martil yang besar, dan korbannya itu lebih sering terjadi di perairan tropis dan subtropis wilayah Australia. Jadi beberapa hiu itu bisa menyerang manusia, diantaranya hiu putih, hiu mako, harimau, dan hiu martil yang besar. Bentuk dan fungsi. Kalau kita belajar fisiologi ya, fisiologis, struktur atau bentuk dari anatomi misalnya itu selalu berkaitan erat dengan namanya fungsi. Seperti misalnya struktur jantung itu bentuknya seperti itu karena dia untuk memompakan, seperti valve itu ya, dia untuk memompa darah ya, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian misalnya bentuk ankle atau pergelangan atau sendi, bentuknya kan mirip angsel karena untuk mencoba untuk pergerakan. Kemudian bentuk hatinya cuma ada satu ya, karena satu lagi harus dicari seperti itu. Nah, kemudian di hiu, kita kembali ke hiu. Hiu ini adalah salah satu ikan yang paling ramping, most gracefully, paling ramping, anggun. Tubuhnya fusiform, jadi bentuknya fusiform. Jadi ikan yang paling proporsional, ramping, proporsional, terlihat enak gitu, anggun, itu adalah ikan hiu ini. Nah, di mana bagian mulutnya itu ada di ventral ya, bagian depannya memiliki rostrum yang runcing. Kemudian ekornya lobus itu lobus ke atas yang lebih panjang. Ada juga pola ada yang lobus ke atas panjang, sedangkan di bawahnya itu lebih pendek lobusnya. Nah, lobus panjang dan pendek ini di ekor ini disebut heterocercal, tipe sirip ekor heterocercal seperti itu, ribet banget. Nah, sirip di ikan hiu ini meliputi sirip dada, sirip perut itu berpasangan, kemudian ada 1 atau 2 sirip di punggung yang tidak begitu menjulang tapi median ya, cukup lah istilahnya, proporsional, dia tidak begitu menjulang. Kemudian sirip ekor median juga, dan terkadang sirip dubur median. Dan sirip dubur sini ya, pelvic. Kalau pelvic mah perut. Pektoral dada, pelvic perut, di anal kadang ada kata informasi di sini, anal fin. Kemudian masih bagian form dan fungsinya. Pada jantan,
bagian medial sirip perut ini termodifikasi ya, ada modifikasi untuk membentuk clasper yang kan dalam proses kopulasi atau coitus. Nah, jadi claspernya ini di sini ini berfungsi di kanditus sebagai organ genital ya, untuk melakukan proses kopulasi atau reproduksi. Mata lateral ya, mata lateral tanpa tutup. Nah, di belakang setiap mata itu ini ya, maksud di belakang matanya ini terdapat celah insang pertama, maksudnya mungkin bekas celah insang ya. Kemudian kulitnya keras dan kasar, memiliki sisik plasoid yang mengurangi turbulensi air. Jadi fungsi sisik di hiu itu, sisiknya berbentuk plakoid maksudnya plakoid. Dia ini fungsi sisik plakoid ikan hiu itu mengurangi turbulensi air dari dia lebih kalau misalnya ada ombak yang besar atau terjadi turbulensi atau goyang itu dia lebih stabil seperti itu. Kemudian rahang atas dan bawah dilengkapi dengan gigi tajam segitiga yang ketika sudah agak tumpul dia akan tereduksi kemudian diganti dengan yang baru, sering terganti. Sense hiu bisa melacak mangsa menggunakan urutan indera yang sensitif ya. Mangsa bisa terdeteksi dari jarak jauh oleh organ penciuman yang sensitif ya. Kemudian mangsa juga dapat ditemukan dari jarak jauh dengan merasakan getaran dari mangsanya. Getaran itu melalui garis lateral itu ya, garis lateral terdiri dari neurosmat. Jadi garis lateral dia ini ada sistem sarafnya, neurosmat cell. Ada sel sarafnya di sini. Dia bisa mendeteksi dari jarak jauh, mendeteksi jarak jauh si mangsa. Fungsinya. Kemudian si sel sarafnya ini terdiri di ada di ini ya, pori-pori di sisi tubuhnya. Nah, dari jarak jauh si hiu ini dia mendeteksi melalui garis lateral tubuh dia. Kemudian ketika jarak dekat baru penglihatan atau mata dia yang berfungsi untuk mendeteksi si mangsanya ya, seperti itu. Kemudian ketika jarak dekat ini, ketika melihat mangsa dari jarak dekat, hiu ini dipandu oleh bidang bioelektrik itu di sini. Dia memiliki bidang bioelektrik yang disebut sebagai ampul Lorenzini ya, yang terletak di bagian kepala hiu. Pencernaan. Hati dan pankreas menuju ke di dekat usus, yang dekat usus. Kemudian ada katup spiral di usus. Nah, katup spiral mana? Ada katup spiral di ususnya ini, dia fungsi meningkatkan. Jadi fungsinya katup spiral ini memperlambat perjalanan makanan dan meningkatkan daya serapan. Jadi makanan, ketika dia makan, katup spiral ini berfungsi untuk memperlambat makanan yang akan menuju ke rektum, ke kloaka, itu akan diperlambat. Nah, fungsi untuk memperlambat si makanan ini supaya proses pencernaannya meningkat. Jadi si nutrisi yang ada di makanan itu dapat terserap dengan maksimal dengan cara memperlambat makanan menuju ke kloaka. Kelenjar. Di rektum itu ada kelenjarnya, kemudian ini mengeluarkan natrium klorida ya, dalam hal ini membantu ginjal opistoneprik ya, membantu dalam ekskresi ginjal si kelenjar rektum ini. Sistem bagian lain, ruang jantung memberikan aliran peredaran darah standar seperti biasa melalui insang ke seluruh tubuh. Elasmobran menyimpan senyawa nitrogen dalam darah untuk meningkatkan konsentrasi zat terlarut
dalam darah dan menghilangkan ketidaksetaraan osmotik antara darah dan air laut. Nah, jadi osmotiknya di sini ya, homeostasis untuk termoregulasi dia menyeimbangkan antara garam yang berada atau cairan internal dia dengan eksternalnya. Cairan eksternal dalam hal ini adalah air laut, itu selalu diseimbangkan, jadi dapat menyeimbangkan dengan sempurna. Reproduksi dan perkembangan. Hampir semua Chondrichthyes memiliki fertilasi internal ya. Di saya ada feedback. Kalian ada feedback nggak? Suara saya jelas nggak? Terdengar? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Karena menggunakan headset. Oke, lanjut ya. All Chondrichthyes. Semua Chondrichthyes, kelompok Chondrichthyes ini memiliki fertilasi internal ya. Itu ada daya dukung, carrying capacity-nya dari ibu ya, dari betina, berarti carrying capacity dari ibu, memiliki daya dukung dari ibu terhadap embrio itu bervariasi di Chondrichthyes. Nah, telur-telur yang bertelur besar, kuning telur segera beberapa hiu dan pari yang bertelur meletakkan telurnya itu di suatu kapsul, disebut sebagai dompet mermaid, dompet putri duyung yang menangkap rumput laut dengan sulur-sulur. Maksudnya beberapa hiu dan pari yang ovipar yang bertelur yang meletakkan telur itu di badan itu ada semacam kapsul ya, disebut juga dompet putri duyung. Nah, kemudian telurnya menetas, embrionya itu dipelihara, diasuh. Embrionya tumbuhnya itu dengan bantuan makanannya itu dari kuning telur itu sendiri ya, hingga sampai 2 tahun kan, sampai 2 tahun. Kemudian hiu yang mempertahankan embrio bersifat ovovivipar jika embrio dipelihara oleh kuning telur. Terus hiu yang bereproduksi secara vivipar sejati terdeteksi ketika embrio menerima makanan dari aliran darah ibu melalui sekresi nutrisi ibu. Jadi mungkin gini, hiu ini ada yang ovipar, ada yang vivipar ya. Kalau disebut ovovivipar itu embrionya ketika embrionya itu diberikan nutrisinya dari kuning telur, atau mendapatkan nutrisinya dari kuning telur. Nah, kemudian disebut vivipar, embrionya itu mendapatkan nutrisinya langsung dari darah induknya, seperti mengandung seperti itu ya. Jadi ada sekresi nutrisi dari induk betinanya. Nah, ketika sudah bisa mencari makanannya sendiri, nah hiu ini biasanya orang tuanya itu atau induknya itu akan melepaskan ya, tidak ada pengasuhan lebih lanjut ketika terjadi hiu sudah mengalami pendewasaan seperti itu. Ini pari-pari. Nah, lebih dari setengah elasmobranchi adalah bentik. Hidupnya di bentik ya, perairan bentik. Nah, tubuhnya itu pipih, rata, dan sirip dada membesar digunakan sebagai sayap dalam berenang. Nah, kemudian air untuk jalur respirasi menggunakan respirasinya melalui memanfaatkan air yang diambil melalui spirakel di atas kepala. Jadi dia memiliki spirakel di atas kepala untuk proses respirasi si ray ini ya. Kemudian gigi diadaptasi untuk menghancurkan mangsa. Mangsa dia ini adalah moluska, krustase, dan kadang-kadang ikan-ikan yang lebih kecil dari tubuh si ray. Nah, ikan pari atau ray ini memiliki ekor seperti cambuk dengan kelenjar duri dan racun ya. Ada beberapa pari yang
memiliki ekornya itu beracun, seperti yang sering di National Geographic itu si Steve Irwin ya, yang meninggal karena ketusuk duri si pari yang beracun pas banget di dadanya. Nah, disebut bersinar ya, sirah ini mampu mengeluarkan sinar karena memiliki penyinaran di daerah kepalanya. Jadi ada semacam dia ini bercahaya kayak semacam glow of the dark gitu ya mungkin ya. Nah, subkelas Holocephaly Chimeras ya, anggota dari subkelas ini bagian dari subkelas yang kecil di ikan-ikan ya, adalah subkelas kecil sisa dari garis yang menyimpan dari keturunan hiu yang paling awal. Jadi proses perkembangan hiu itu ada istilahnya, kalau di kladistik itu ada penyimpangan evolusi di hiu. Nah, penyimpangan evolusi di hiu itu ini si Chimeras ini, Holocephaly. Nah, Chimeras ini sekitar ada 31 spesies yang masih ada ya, terdeteksi ya. Fosilnya pertama kali muncul di zaman Carboniferous dan mencapai puncaknya di Cretaceous dan Tersier awal, dan kemudian terjadi penurunan sampai sekarang. Nah, mulutnya tidak memiliki gigi, beda dengan hiu lainnya. Dia tidak memiliki gigi, tapi memiliki semacam piringan datar atau disk ya, datar besar untuk menghancurkan makanan. Nah, biasanya piringan atau disknya ini kretanin gitu yang kuat ya. Rahang atas menyatu dengan tempurung kepala. Makanan dia ini adalah rumput laut, moluska, Echinodermata, krustase, dan ikan. Tentunya ikan-ikan kecil yang lebih kecil dari tubuh si Chimeras. Bonifish. Pada periode Silurian awal hingga pertengahan, garis keturunan dari ikan dengan tulang endoskeleton. Ini hampir sekitar 96% ikan hidup 96% ikan pada periode ikan si bonifish ini hidupnya berdampingan dengan semua tetrapoda yang hidup ya maksudnya. Nah, ikan periode awal lainnya sekarang juga diketahui memiliki tulang. Nah, terdapat 3 fitur bagian anatominya menyatukan ikan bertulang dan keturunan tetrapoda. Jadi ada semacam di sini missing link dari antara ikan dan tetrapoda lainnya. Dia ada tulang endokondral, ada kandung kemih, ada karakter tengkorak dan gigi yang ketika dilihat itu secara morfometrik maupun susunan itu mirip di antara di ikan dan di organisme tetrapoda seperti itu. Ini adalah missing link si berpisahnya kladistik antara ikan dan tetrapoda lainnya. Condrictias, Osteichthyes ini tidak mendefinisikan suatu kelompok alami, merupakan istilah yang enak aja di ini gitu ya, istilah yang nyaman aja dibaca gitu ya, bukan sebagai takson yang valid. Osteichthyes takson yang valid, tapi kelompoknya secara alamiah. Nah, pada pertengahan Devonian, ikan bertulang, Osteichthyes berarti kan bertulang keras ya. Ikan bertulang berkembang menjadi 2 garis keturunan utama. Yang pertama ikan bersirip, itu kelas Actinopterygii. Dia bercabang bentuk ikan bertulang modern. Kemudian terdapat 7 spesies ikan bersirip lobus masuk kepada kelas Sarcopterygii. Ada kelas Actinopterygii, ada kelas Sarcopterygii, termasuk langfish dan kolakan. Kolakan ini masuk ke Sarcopterygii. Nah, kolakan ini bisa juga disebut sebagai ikan purba ya, karena bentuknya dan memang form dan developmentnya itu masih primitif sekali. Cuman dia lebih besar, kolakan. Disebut juga living fossil. Kemudian adaptif karakteristik. Nah, operculum berkembang ke arah pernapasan, kemudian tadi rotasi ke luar membantu mengalirkan air melintasi insang.
Nah, maksudnya operculum ini organ yang untuk membantu proses pernapasan juga, mungkin insang gitu ya yang maksudnya. Dan ini membantu mengalirkan air melintasi insang. Jadi air itu bisa masuk ke insang untuk diambil oksigennya, kemudian bisa keluar juga melalui insang seperti itu. Nah, kemudian ada struktur berisi gas dari kerongkongan, mungkin maksudnya ini ya, air bladder gitu, kantung udara atau kantung renang di ikan yang membantu daya apung dan juga di perairan hipoksia. Kemudian memiliki otot rahang yang terspesialis dalam meningkatkan mencari makannya ya, memiliki otot rahang yang terspesialis untuk karakteristik dari Stechtias. Kalau ini udah hafal banget di SPG dipelajarin, di siswa juga dipelajarin. Sudah 24 menit. Telos ini merupakan 96% dari semua ikan yang hidup dan setengah dari semua vertebrata. Dan mungkin hanya sekitar 5.000 sampai 10.000 spesies yang tidak terdeskripsikan ya. Nah, ini karena ini merupakan studi kasusnya di Amerika Utara ya. Jadi membahasnya Amerika Utara. Nggak tahu nih Babe kenapa, nanti saya berikan bukunya ya ke Azmi, buku yang jadi panduan. Jadi saya di iktiologi ini karena pertama mendadak beberapa hari sebelum perkuliahan, yang kedua adalah saya tidak bisa merubah RPS-nya karena harus mengikuti RPS yang terdahulu dari Babe. Makanya saya meminta RPS dari Babe, kemudian minta saran-saran apa saja yang harus saya sampaikan ke anak-anak, kemudian buku ajarnya seperti apa. Nah, dikasih satu e-book kata Babe, ini yang dipakai seperti itu. Jadi untuk tahun ini saya lebih mengikuti apa kata Babe. Makanya nanti di pertemuan selanjutnya itu ada sistem presentasi. Jadi kalian lebih bisa mengeksplor apa yang ada di RPS yang akan kalian presentasikan. Ada sekitar 6 bab yang dipresentasikan. Ini masuk ke Actinopterygii. Kita lewat saja, masih nah ini apa nih, sisik ya. Sisik ada plakoid, ada ganoid, ada sikloid, ada stenoid. Sebetulnya kan ada 5 ya, sisik itu ada 5 tipe sisik, tapi satu tipe sisik lagi itu tidak dipelajari karena memang itu adalah sisik di ikan purba dan memang sudah punah. Nanti di PDF yang tadi yang pertama saya perlihatkan tentang morfologi ikan itu sebenarnya ada sisik-sisik. Nah, di situ ada sisik sisik selain dari keempat ini yang merupakan sisik dari ikan yang sudah punah. Nah, ini kolakan yang tadi saya ceritakan. Nah, kolakan ini muncul di periode Devonian ya. Devonian puncaknya itu dia berada di zaman Mesozoikum, dan secara dramatis menurun setelah periode setelah masa Mesozoikum ini. Nah, diperkirakan punah sekitar 70 miliar tahun yang lalu atau apa nih, MYS. Diperkirakan punah sekitar 7 juta tahun yang lalu. Iya, 7 tahun yang lalu ya. 70 juta tahun yang lalu ini diperkirakan sudah punah. Kalau ini beruntung sebenarnya di LIPI Ancol di Ulon itu ada si kolakan ini, ada spesimennya, spesimen basah malahan. Korim itu sangat besar, kolakannya di situ ada, cukup bagus, dia terpelihara di situ. Kolakan punah itu akibat lebih banyak dilakukan penangkapan di Kepulauan Komoro tahun 98 di Indonesia. Baru terdengar nih Komoro di Indonesia. Ini salah kali ya pembuatan slide-nya.
Komoro ini kita lihat ininya. Ini Komoro di sini, tapi dia di Indonesia. Indonesia kan ini. Komoro di sini, dekat ke Afrika atau Madagaskar. Oke. Intinya gini, kalau misalnya nanti saya berikan tes itu informasi-informasi yang sekiranya valid dan mudah dimengerti itu yang akan saya berikan. Kalau misalnya kayak yang ini nih, pelakan ini punah di lepas pantai Kepulauan Komoro pada tahun 98 di Indonesia. Kan ini aneh juga, Komoro ada di mana, Pulau Komoro ada di mana, Indonesia ada di mana, disebutnya Komoro itu berada di Indonesia. Itu bukan Pak, itu ada maksudnya dan ada ditemu di Komoro Island sama ada di Indonesia, bukan di Komoro itu di Indonesia. Oh iya, sorry ada N ini ya, saya nggak ini. Oke. Siap, terima kasih. Ya maksudnya di Kepulauan Komoro juga ada di Indonesia ya. Oke, terima kasih banget udah dikasih. Saya lebih senang kayak seperti itu, langsung diinterupsi kemudian dikoreksi karena saya juga bahasa Inggrisnya agak-agak kacau. Ya, kolakan yang hidup adalah keturunan dari air tawar. Maksudnya kolakan ini hidupnya dari hidup di air tawar di periode Devonian gitu ya. Ekornya itu dengan lobus kecil, antara lobus atas dan bawahnya itu kecil, atau disebut ekor diverkal. Nah, kolakan muda terlahir sepenuhnya setelah menetas dari telur hingga berdiameter 9 cm. Nah, berdiameter 9 cm itu disebut kolakan muda terlahir. Kalau lahir kan harusnya mamalia ya, lahir menetas sepenuhnya setelah muda terlahir. Boleh lah. Born. Locomotion, pergerakan di air, kecepatan. Sebagian besar ikan berenang maksimal dengan panjang udah 10 menit lagi nih. Dengan panjang tubuh 10 kali per detik ya. Panjang tubuh 10 kali per detik. Maksud kecepatan dia itu 10 kali panjang tubuhnya per detik. Kemudian kecepatan singkat mungkin terjadi selama beberapa detik, jadi dia bisa mengatur kecepatannya. Itu adalah pergerakan ikan di air. Mekanisme yang membuatnya bergerak itu adalah otot-otot batang, otot-otot yang ada di batang dan ekor ya, yang mendorong ikan itu bergerak. Kemudian otot diatur dalam pita zigzag. Memang kalau otot kan bentuknya zigzag ya, zigzag yang disebut myomer. Mereka memiliki bentuk huruf huruf V di sisi ikan. Nah, secara internal band dilihat dan disarang. Band dilihat dan disarang setiap myomer menarik beberapa tulang belakang. Yang maksudnya ketika bergerak si myomer ini dia akan seperti menarik tulang belakang sehingga tulang belakang itu terdorong ke depan sehingga si ikan mampu bergerak seperti itu. Mekanisme apa nih? Nah, ada juga ikan bisa bergerak mundur ya, bergerak mundur melewati air, menghasilkan gaya reaktif dengan dua bagian seperti ini nih. Ada dorong-mendorong ikan ke depan dan mengatasi hambatan. Nah, yang mendorong itu kekuatan lateral ya, lateral dari kepala ikan yang besar dan kaku meminimalkan atau merenggang atau istilahnya mengambangkan. Ketika mau bergerak mundur, kepala ikan itu diringankan, diambangkan, kemudian otot yang bagian tengah ke belakang itu diperkuat sehingga ikan dapat melakukan kemudi ke arah belakang seperti itu. Ekonomi segala apa ini? Maksudnya ekonomis sekali ya. Berenang ekonomi dalam ikan maksudnya mungkin pergerakan ekonomisnya, keuntungan si ikan ini. Nah, berenang adalah bentuk gerak yang paling ekonomis karena air mendukung ikan ini. Ya, kalau nggak ada air ya gimana ikan mau bergerak ya. Nah, energi yang dikeluarkan ikan per kilogram berat badannya itu sekitar 1 kilometernya itu adalah 0,39 kilokalori. Jadi pergerakan ikan sebanyak 1 kilometer atau sepanjang 1 kilometer, maka energi yang dikeluarkannya itu sekitar 0,39 kilokalori.
Kemudian ketika meloncat jumping atau terbang, ada ikan terbang kan, sekitar 1,45 kalori, dan ikan yang berjalan artinya semacam ngesot gitu ya, itu 5,43 kilokalori. Jadi ikan berenang itu lebih ekonomi dalam hal pemanfaatan atau dalam hal mengeluarkan energinya. Lebih sedikit energi dikeluarkan ketika berenang karena apakah terbantu oleh air seperti itu. Tinggal berapa menit lagi nih? 4 menit lagi. Oke, cukupkan sampai ekonomi ikan nih. Kan secara ekonomi dalam hal energi dia, memanfaatkan energi.